Alhamdulillahirabbil alamin wa usalli wa usallim ala nabiyil mustafal amin wa ala alihi wa ashabihi at-thayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwan wa akhwat, a'azzakumullahu jami'an. Alhamdulillah kembali kita melanjutkan kajian kita ya. Mana pada kesempatan ini kita akan mengkaji hadis yang berikutnya, itu hadis yang ke-30. Seperti biasa kita murajaah ya, terlebih dahulu sebelum kita memulai ya penjelasan hadis ini. Baik. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-hadithu al-thalathuna an Abi Tha'labah al-Khushani Jurthum ibn Nashir radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala farada fara'idha fala tudayyi'uha وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها رواه الدارقطني وغيره بارك الله فيكم. Ahsanallahu alaikum. Tafadhal. Yalla. Bisurah. Siapa lagi? Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-haditsu tsalasun an Abi Sa'labah al-Khushani Jursum bin Nashirin radhiyallahu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha farada fara'ida fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama an asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghairu nisyanin fala tabhasu anha. Hadisun hasan rawahu Daruqutni wa ghairuhu. Nah. Hadisun hasan itu tambahan di matanya antum ada? Baik, nanti kita jelaskan. Baik, berikutnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Qala musannif rahimahullahu ta'ala al-hadithu thalathun an Abi Sa'labah al-Khushani Jursum bin Nashir radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha farada fara'idha fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. Baik. Assalamualaikum. Tak. Dua-duanya. Ya. Berikutnya kita kasih habis parfum di murajaah. Masih ada? Silakan. Yalla. Habis. Aduh. Habis. Nggak ada, Mi? Baik. Kita masuk pada syarah hadis. Ya. Hadis yang sangat agung, subhanallah. Baik.
Pertama, kita ingin berbicara dulu tentang perawi hadis, sahabat yang mulia Abu Tha'labah Al-Khushani. Abu Tha'labah Al-Khushani Jursum bin Nashir. Siapa beliau? Biografi singkatnya, seperti biasa. Orang bilang, tak kenal maka tak sayang. Kita harus kenal dengan para sahabat. Pada umumnya, terutama sahabat-sahabat dalam hadis Arba'un ini. Mereka sahabat-sahabat yang mulia, yang sebab perantara mereka lah kita mengetahui hadis-hadisnya Rasulullah SAW. Siapa beliau? Beliau itu adalah seorang sahabat yang lebih dikenal dengan kunyahnya daripada nama aslinya. Ya, nama aslinya Jursum bin Nashir. Tapi sering kita dengar Abu Tha'labah, Abu Tha'labah. Yaitu karena itulah yang seperti Abu Hurairah. Abu Hurairah lebih terkenal dengan kunyahnya ketimbang nama aslinya. Siapa nama asli Abu Hurairah? Abdurrahman bin Sakhar. Itu yang sahih, riwayatnya lebih kuat ya, karena banyak juga perbedaan pendapat terhadap namanya Abu Hurairah, sebagaimana banyaknya perbedaan pendapat terhadap namanya Abu Tha'labah ini. Beliau ini salah seorang sahabat yang ikut juga perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu perjanjian yang luar biasa ya, yang menunjukkan kekuatan kaum muslimin. Walaupun secara zahirnya kelihatan kaum muslimin dirugikan. Ya, sampai-sampai Umar bin Khattab protes kepada siapa? Kepada Rasulullah. Ya, makanya Allah menurunkan surah Al-Fath, inna fatahna laka fatham mubina. Nah, ini menunjukkan bahwa sesungguhnya janji Allah itu pasti Allah tepati. Walaupun kayaknya ya secara logika manusia itu hampir tidak mungkin. Atau secara akal pendeknya manusia mungkin itu tidak mungkin terjadi. Tapi begitulah Allah Subhanahu wa taala kadang menguji manusia. Beliau juga ikut Bai'atur Ridwan. Ya, Bai'atur Ridwan yang merupakan baiat ya untuk melindungi Nabi SAW, membela Nabi dari gangguan-gangguan orang kafir Quraisy. Beliau tercatat wafat di negeri Syam pada tahun 75 Hijriah. Ini ya sekilas tentang biografi singkat beliau ya, karena tidak banyak tercatat ya tentang biografi beliau dalam sejarah para ulama atau kitab-kitab sejarah atau siarnya para ulama. Sekarang kita ingin berbicara dulu tentang keutamaan ini hadis. Ya. Yap. Tidak disebutkan. Nah. Ya. Keutamaan hadis. Hadis ini disebutkan oleh sebagian ulama, laisa fil ahadits hadisun wahidun ajma' binfiradihi li usulid din wa furu'ihi min hadzal hadis. Ini keutamaan hadis. Laisa fil ahadits, tidak ada di dalam satu hadis manapun, satu hadis pun yang lebih mengumpulkan ya dengan tersendirinya itu hadis, bukan dengan digabung dengan hadis-hadis yang lain. Dia tersendirinya itu hadis yang mengumpulkan seluruh perkara pokok agama dan furu'nya atau cabang-cabangnya yang melebihi hadis ini. Kenapa? Karena hadis ini membagi hukum agama menjadi 4 hukum dan semuanya itu rotasi agama berputar padanya. Ya, pertama faraid. Hadis ini membagi hukum menjadi berapa? 4. Yang pertama faraid. Hal-hal yang diwajibkan atau yang difardukan. Nanti kita akan lihat perbedaan fardu dengan wajib. Yang kedua, ya kalau faraid berarti tidak boleh disia-siakan. Yang kedua, al-maharim, yaitu hal-hal yang diharamkan, maka tidak boleh didekati. Yang ketiga, hudud, yaitu batasan-batasan. Hudud itu secara bahasa artinya mani', sesuatu yang menghalangi. Maka kalau begitu tidak boleh dilewati. Misalnya perbatasan ini, maka berarti tidak boleh melewati perbatasan itu.
Terus yang keempat, maskutun an. Yaitu tidak boleh dicari-cari ya detailnya supaya tidak membebani. Ya, inilah semua hukum-hukum agama berputar terhadap empat ini. Maka siapa yang mengamalkan ini hadis, dia mendapat pahala, dan siapa yang meninggalkannya, ya dia dapat dosa tentunya karena dia akan melanggar batasan-batasan Allah. Baik, kita masuk pada keterangan hadis. Sebelumnya ana ingin ambil faedah lugawiyah, faedah bahasa di sini. Di sini disebutkan innallaha ta'ala farada faraidha. Kenapa? Oh, enggak jadi. Gampang dijawab, enggak jadi. Anda tidak suka menanya soal pertanyaan yang sudah ditahu jawabannya, yang tidak ada tantangannya. Baik, kita masuk ya. Qauluhu faradha faraidha. Yang pertama, hukum yang pertama yaitu fardu. Yaitu Allah Subhanahu wa taala memfardukan suatu atau mewajibkan suatu kewajiban, fala tudayyi'uha. Maka janganlah kalian apa? Menyia-nyiakannya. Pertama kita berbicara sedikit tentang makna fardu. Makna apa? Makna fardu. Ya. Ya. Baik. Sini saya kumpulkan beberapa pendapat ya ulama. Innallaha farada faraidha fala tudayyi'uha. Fardu itu bentuk jamaknya apa? Faraid. Artinya adalah segala sesuatu yang diwajibkan kepada manusia untuk dilakukan berdasarkan dalil syar'i seperti sholat, zakat, haji, dan seterusnya. Ya kan? Nah, sekarang apa perbedaan fardu dengan wajib? Atau sama saja artinya? Misalnya orang bilang salat fardu, salat wajib misalnya. Apa perbedaannya? Ada tidak perbedaannya? Atau sama? Siapa yang bisa jawab? Yang bisa jawab angkat tangan. Sama apa beda? Sama atau beda fardu dan wajib? Beda. Apa bedanya? Apa perbedaannya? Kalau wajib, wajib. Kalau fardu, fardu. Itu jawaban anak SD ya. Ya. Apa yang membedakan? Kalau sama bilang sama, kalau beda apa bedanya? Ada dua pendapat. Pendapat pertama, ulama yang mengatakan tidak ada perbedaan antara fardu dan wajib. Ya. Sama saja. Cuma beda istilah saja. Satu istilahnya fardu, satu istilahnya wajib, tapi hakikatnya sama saja. Ini pendapatnya madhabnya Imam Syafi'i dan sebagian madhab Hambali. Nah, makanya mereka tidak membedakan istilah sholat fardu dengan sholat wajib. Tapi menurut sebagian ulama Hanafiyah dan ulama Hambali sebagian, fardu dan wajib itu berbeda. Kalau fardu itu dalilnya qat'i. Ya, pasti. Ya. Dan dalilnya istilahnya apa ya? Jelas ya dalam Al-Qur'an. Misalnya kita dalam istilah usul fikih kita sering dengar qat'iyus subut atau qat'iyud dilalah. Maksudnya apa itu? Qat'iyus subut itu valid. Tidak ada keraguan kepada kesahihannya. Misalnya Al-Qur'an valid. Itu namanya qat'iyus subut. Dan qat'iyud dilalah petunjuknya jelas. Contoh misalnya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, waqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat wa atuz zakah. Qat'iyus subut itu dari Al-Qur'an jelas, tidak perlu diragukan kesahihannya. Qat'iyud dilalah perintahnya wajib. Misalnya kutiba alaikumus syiyam, wajib atas kalian puasa, itu jelas petunjuknya bahwa perintah puasa itu wajib.
sebagaimana perintah sholat dan zakat tadi. Itu namanya apa? Fardu. Nah, dan dalilnya banyak dalam Al-Quran. Itu menurut mereka yang mengatakan fardu. Yang mengatakan perbedaannya lagi antara fardu dengan wajib. Adapun wajib, ya, wajib itu dia berdasarkan hasil ijtihad, ya, tidak banyak dalilnya, tidak jelas. Ini hasil istinbat hukum misalnya dari para ulama, tidak jelas mengatakan bahwa itu wajib. Cuma sekedar diambil dari dalil yang ada mengatakan ini adalah wajib. Bisa jadi ulama yang lain mengatakan itu tidak wajib. Beda dengan yang fardu tadi, itu semua sepakat tentang kewajibannya. Tapi kita bisa katakan begini, bahwa kalau wajib itu dia itu dihukumi wajib, fardu di atasnya lagi. Seperti dalam istilah ilmu hadis misalnya sahih dan asah. Hadisnya sahih, ada di atasnya lagi lebih sahih. Misalnya hadis riwayat Muslim, tapi kalau diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim lebih sahih, asah. Seperti itu kurang lebih. Jadi maksudnya begini, sebenarnya kita membedakan ini, atau para ulama membedakan ini bukan maksudnya untuk membeda-bedakan antara fardu dengan wajib. Hanya sekadar kedetailan mereka saja dalam membedakan istilah. Wa illa fala musyaha fil istilah. Tidak ada perdebatan dalam masalah istilah. Karena pada hakikatnya fardu dan wajib sama-sama apa? Diperintahkan. Sama-sama berdosa orang jika meninggalkannya. Hanya mungkin tadi berkaitan dengan kebanyakan dalil-dalilnya. Satu qat'i, satu tidak qat'i. Itu aja perbedaannya. Tapi dari sisi lawazimnya, tentang wajibnya dia mengamalkannya, harus dia amalkan. Kalau tidak, dia berdosa. Ya, tidak sebagian orang, ya, sebagian masyarakat atau kebanyakan masyarakat keliru dalam memahami mustalah-mustalah seperti ini. Kalau mereka dilarang misalnya merokok, apa mereka jawabannya kira-kira? Makruh gitu hukumnya? Makruh. Berarti makruh artinya boleh dikerjakan. Kalau disuruh mereka misalnya sholat sunnah, rawatib, atau puasa sunnah, Senin Kemis misalnya, apa mereka bilang? Sunnah ji. Artinya sunnah berarti boleh ditinggalkan. Ini kan keliru dalam memahami mustalah. Makruh itu dengan haram itu tidak ada bedanya. Sama-sama larangan. Makruh hanya saja ulama tidak berani mengatakan haram karena tidak ada dalil secara sharih, secara pasti, secara jelas dalam Al-Quran mengatakan ini haram. Mereka tidak mau mengharamkan sesuatu yang Allah tidak haramkan kepada hamba-hambanya. Ulama itu sangat hati-hati dalam perkara istilah seperti itu. Tapi mereka melihat secara tabiat manusia ini, ada dalil umum mengatakan, misalnya kalau kita ambillah contoh perkara rokok. Ya. Wa halalakumut thayyibat wa harrama 'alaikumul khaba'is. Nabi mengharamkan bagi kalian perkara-perkara yang buruk. Pertanyaannya, rokok baik apa buruk? Nah, itu kan dalil umum. Tidak ada orang mengatakan satupun rokok itu baik. Bahkan seluruh dokter dunia ini bersepakat bahwa rokok itu membahayakan. Baik itu dokternya muslim, dokternya kafir, semua sepakat. Bahkan di bungkusnya pun tertulis berokok dapat membunuhmu. Atau merokok dapat menyebabkan kanker, gangguan kehamilan, janin, dan seterusnya. Tapi orang merokok apa Nabi bilang? Setelah saya baca ini bungkus rokok, saya berhenti apa? Saya berhenti membaca, bukan berhenti merokok. Ini jadi masalah ini. Ya, ini masalahnya ketika kita ingin mengharamkan sesuatu yang tidak jelas dalilnya, mereka akan banyak berkilah. Tapi kita sebagai orang muslim, apabila ada larangan apa? Kita tinggalkan. Apabila ada perintah, kita kerjakan. Begitu saja. Ini perbedaan istilah ini sering terjadi kekeliruan di dalam masyarakat. Itu perbedaan fardu dengan wajib. Kemudian, terus yang kedua, hukum yang kedua tadi fardu faraid. Nah, sekarang kita berbicara tentang keutamaan yang fardu. Jadi pertama harus kita tanamkan di dalam diri kita bahwa kalau Allah mewajibkan sesuatu kepada hambanya, itu artinya Allah itu butuh atau tidak kepada hambanya. Misalnya Allah mewajibkan sholat. Apa Allah butuh sholat kita atau tidak? Sama sekali tidak. Allah ghaniyun anna. Allah itu maha kaya, tidak butuh terhadap makhluknya. Jadi jangan dipikir kalau seluruh dunia ini tidak sholat, Allah itu akan berhenti jadi Tuhan. Tidak sama sekali. Jadi kalau begitu, maka hendaknya
hati kita ini kita buka lapang untuk menerima dengan senang hati, dengan gembira semua yang Allah perintahkan. Jadi ketika datang panggilan azan kita mestinya senang. Karena sholat itu bukan untuk Allah, tapi untuk kembali kepada diri kita. Semua ibadah kita, puasa kita, sholat kita, dan seluruh amal ibadah kita itu pada hakikatnya kembali kebaikannya untuk diri kita. Orang yang menjaga sholat, rezekinya lancar. Orang yang menjaga sholat, mukanya bercahaya. Orang yang menjaga sholat, masalahnya terpenuhi semuanya. Allah mudahkan semua urusannya. Apakah bukan itu yang kita inginkan di dunia ini? Dan itu buah dari ketaatan kita. Makanya semua kewajiban itu, kebaikannya itu kembali kepada diri kita. Makanya ketika Nabi bersabda, rakaatil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh lebih baik daripada apa? Dunia seisinya. Kata para ulama, ini 2 rakaat sunnah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tentu yang wajib lebih besar lagi pahalanya. Maka kalau begitu hendaknya kita tanamkan dalam mindset kita, dalam pikiran kita dan jiwa kita, dalam hati kita, bahwasanya seluruh kewajiban yang Allah wajibkan itu kebaikannya kembali kepada diri kita. Kebaikan dunia maupun apalagi kebaikan akhirat. Itu yang pertama yang perlu kita camkan. Jadi kita bukan lagi levelnya level orang yang sekedar asal-asalan melaksanakan kewajiban. Misalnya sholat yang penting gugur kewajiban. Datang waktu sholat berat. Waduh, datang lagi waktu sholat sedang enak-enak bekerja. Dia tidak tahu bahwa bekerjanya itu tidak akan pernah berkah dia punya penghasilan. Tidak akan pernah berkah dia punya rezeki kalau Allah sendiri yang mencabut keberkahannya. Bagaimana caranya? Ya kalau kamu menyia-nyiakan kewajiban yang Allah berikan, engkau merasa berat dengan kewajiban yang Allah perintahkan, itu kan membuat Allah tidak suka, membuat Allah marah dan dicabutlah keberkahannya. Walaupun kita bekerja sekeras apapun, walaupun kita punya harta sebanyak apapun, kalau seandainya Allah murka, Allah tidak senang kepada kita, itu tidak ada gunanya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, wahadda hududa, ya. Fala ta'taduha. Allah membuat batasan. Batasan atau sesuatu yang menjadi pembatas atau mani' yang menghalangi, ya, agar seorang hamba tersebut tidak melewatinya. Dan perkara hudud atau perkara batasan ini ulama ya membaginya, ya, artinya banyak makna yang disebutkan oleh ulama ya dalam makna hudud. Hudud itu ada 3 maknanya. Makna yang pertama yaitu aturan. Itu makna yang pertama dari hudud atau batasan. Makna yang kedua yaitu larangan. Makna yang ketiga kadar ya, kadar tertentu ya, atau yang sudah diatur kadarnya di dalam Islam. Ya. Baik. Baik. Jadi makna hudud apa tadi yang pertama? Aturan. Yang kedua, larangan atau perkara yang diharamkan. Dan yang ketiga, ya, yaitu vonis hukum yang berkaitan dengan bentuk atau bilangan tertentu. Seperti vonis hukum pelaku zina misalnya. Kadarnya sudah ditentukan. Berapa kali cambukannya untuk yang sebelum menikah dan yang sudah menikah apa hukumannya. Itu sudah ada kadarnya. Baik, kita akan rinci. Yang pertama bermakna apa? Aturan. Ya itu aturan seperti misalnya aturan dalam masalah talak misalnya. Itu hududullah. Jadi kalau orang cerai itu tidak sembarangan cerai, ada aturannya, ada hududnya. Tidak boleh cerai dalam keadaan istrinya haid. Jadi menceraikan istri harus dalam keadaan suci dari haid dan belum digauli. Kalau dia cerai istrinya
dalam keadaan haid, maka ini dinamakan dengan istilah oleh para ulama yaitu talak bid'i, yaitu talak yang bid'ah. Apakah jatuh talaknya atau tidak? Khilaf di kalangan ulama. Zahiriyah, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim rahimahumullahu jami'an mengatakan jatuh talaknya. Atau mereka yang mengatakan tidak jatuh, atau mayoritas yang mengatakan jatuh. Intinya terjadi perbedaan pendapat kalau menjatuhkan talak dalam haid. Mayoritas mengatakan jatuh. 6. Jadi kalau misalnya dia talak istrinya dalam keadaan masih haid, itu wallahu alam pendapat yang lebih kuatnya itu jatuh talaknya. Adapun Nabi menyuruh rujuk kepada istrinya, yaitu Ibnu Umar ketika menalak istrinya dalam keadaan haid dan disuruh rujuk kembali kepada istrinya, kemudian terserah setelah itu, setelah istrinya suci ditalak atau tidak, itu menurut sebagian ulama itu hanyalah pilihan, sunnah, hukumnya tidak wajib. Tapi yang namanya talak itu tidak terhalang oleh karena kebodohan. Misalnya karena dia talak dalam keadaan haid, kemudian dia selesai mentalak istrinya, maka hukumnya tetap berlaku. Nah, itu berkaitan dengan talak. Makanya di sini ada dalam Al-Quran ada namanya surat At-Talaq. Dalam ayat surat At-Talaq ayat 1 Allah mengatakan, ya ayuhan nabi idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihin wa ahsul iddah. Wahai para nabi, apabila kamu menceraikan istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan dalam waktu yang mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar, ya. Wattaqullaha rabbakum wala tukhrijuhunna min buyutihin wala yakhrujna illa ayyatina bi fahisha. Ini aturan bagi orang yang talak. Jadi kalau orang yang talak, pertama dalam masa iddahnya dia tidak boleh mengeluarkan istrinya dari rumahnya, tidak boleh diusir sampai selesai masa iddahnya. Kemudian istrinya pun tidak boleh keluar dengan sendirinya, maksudnya dengan inisiatif sendiri. Tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali kalau dia melakukan fahisha atau perbuatan zina, misalnya selingkuh dengan laki-laki lain misalnya. Ya. Wa tilka hududullah wa may yata'adda hududallah faqad zalama nafsah. Inilah batasan-batasan Allah. Siapa yang melanggarnya, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Ibnu Jauzi mengatakan, ya, sebab turun ayat ini ada 2 pendapat ulama. Ya. Pendapat pertama itu berkenaan dengan Nabi yang mentalak istrinya Hafsah bin Umar bin Khattab. Ketika Nabi mentalak istrinya Hafsah, datang kepada beliau Jibril. Qala li Jibril raji' Hafsah fa innaha sawwama qawwamah. Innaha zaujatuka fil jannah. Ini keutamaan Hafsah juga, ya. Ketika Nabi ingin menceraikan, mentalak istrinya Hafsah, datanglah Jibril kepada Nabi dan mengatakan, kembali rujuk dengan Hafsah, karena sesungguhnya dia perempuan baik-baik. Dia adalah wanita sawwama qawwamah, yang rajin berpuasa, rajin tahajud, dan dia adalah istrimu kelak di surga. Sehingga Nabi pun kembali merujuknya. Ini diriwayatkan oleh Imam Suyuti dalam Jami' Shaghir, ya. Ya. Jadi di sini maksud batasan Allah, tilka hududullah fala ta'taduha wa may yata'adda hududallah faqad zalama nafsah. Batasan di sini adalah batasan berkaitan dengan hukum cerai, ya. Tentu ada fikihnya, fikih talak, ya. Ya, makanya kalau orang yang ingin menikah harus paham dulu fikih nikah. Jangan sembarangan pengen nikah-nikah saja. Akhirnya apa? Akhirnya tidak tahu masalah. Banyak terjadinya masalah di rumah tangga kaum muslimin hari ini disebabkan oleh mereka tidak mengerti ilmunya. Begitu juga masalah talak. Sekarang talak. Kalau talak 1, masih boleh kembali atau tidak? Masih boleh kembali. Itu aturannya. Talak 2, masih boleh kembali? Masih. Talak 3, maka sudah selesai batasannya. Di sini selesai. Talak 3 namanya, istilahnya talak bain, yaitu talak yang sudah memisahkan antara dia dengan istrinya sampai istrinya tersebut menikah lagi dengan laki-laki lain dengan nikah yang sahih, nikah yang sah, bukan nikah-nikahan, ya. Tahu nikah-nikahan?
nikah-nikahan atau istihlal. Jadi supaya dia kembali ke suami pertamanya, dia sewa laki-laki untuk sekadar penghalalan. Allah melaknat orang-orang yang seperti itu, disebutkan dalam hadis ya. Tapi itu banyak terjadi di masyarakat. Dan ini juga pelajaran kepada para suami, jangan asal mudah mengucapkan talak. Karena kalau sudah terucap talak dan dia dalam keadaan sadar, maka jatuh talaknya, baik dia serius maupun bercanda. Kalau sudah 3 kali, tidak ada lagi harapan, kecuali kalau istrinya menikah lagi dengan nikah yang sah. Maka berpikirlah dulu sebelum mentalak istri. Kalau sudah jatuh talak, itu resikonya berat. Ya, makanya di suatu hadis yang walaupun sanadnya diperselisihkan oleh ulama tentang keabsahannya, karena secara sanad hadis itu dhaif ya, lemah, itu mengatakan Nabi bersabda, abghadul halal ilallah at-talaq. Perkara yang halal yang dibenci oleh Allah adalah talak. Itu dipermasalahkan oleh ulama. Masa perkara halal tapi dibenci? Masa Allah benci perkara halal? Tapi paling tidak kita dapatkan bahwa ada pendukung-pendukungnya, bahwa memang talak ini solusi terakhir ya. Jika tidak ada solusi yang lain, as-sulh atau perdamaian, karena memang tidak mungkin lagi diperbaiki atau melanjutkan hubungan, maka mungkin cerai adalah solusi terbaik. Tapi kebanyakan kaum muslimin hari ini, terutama anak-anak muda yang mungkin menikah di usia 20 sampai 30, bahkan mungkin 30 ke atas juga masih jiwanya jiwa muda. Ada masalah kecil sedikit, langsung cekcok, langsung talak, langsung cerai. Sedikit-sedikit saya cerai kamu, sedikit-sedikit diancam istri dengan cerai. Ini bukan sifat seorang muslim. Ya, dia tidak tahu konsekuensi dari kalimat talak tersebut. Walaupun dia mengucapkannya secara bercanda misalnya, bukan serius untuk mengancam, itu bisa jatuh hukumannya. Bisa jatuh hukum talaknya. Baik. Itu batasan Allah berkaitan dengan hukum talak. Berkaitan dengan aturan faraid misalnya. Dalam Islam itu banyak juga umat Islam sendiri yang tidak mengerti ini aturan. Mereka tidak terima hukum pembagian warisan berdasarkan Islam. Mereka maunya dibagi rata. Padahal Allah mengatakan dalam Al-Quran, lizzakari mislu hazzil unsayain. Bagi wanita itu bagiannya itu adalah, atau bagi laki-laki 2 kali lipatnya bagian wanita, artinya 1:2. Tapi wanita tidak mau itu, maunya bagi rata. Kalau ada orang punya istri 2, istri keduanya tidak dapat bagian apa-apa. Padahal waktu sebelum meninggal barangkali yang mengurusnya waktu sakit istri keduanya. Tapi begitulah kenyataannya, faktanya. Ya, di masyarakat banyak yang tidak paham masalah hukum warisan. Bahkan mereka memang sengaja tidak mau paham karena merugikan menurut mereka. Kalau dipahami bahaya. Nanti saya rugi. Apalagi kalau perempuan tidak mau itu pembagiannya secara hukum Islam. Nah, ini yang dimaksud. Dan itu diancam oleh Allah. Siapa yang tidak mau ya memakai itu hukum dan melanggar batasan-batasan Allah, diancam dengan neraka jahanam. Nah, ini yang pertama. Maksudnya hudud. Bermakna aturan. Yang kedua bermakna larangan. Kira-kira berapa menit lagi ini azan? Ya. Kita lanjut sedikit. Kemudian berkaitan dengan ya hudud bermakna perkara yang diharamkan. Hudud perkara yang diharamkan ya. Misalnya perkara-perkara yang jelas ya keharamannya, misalnya banyak sekali ya. Nah, misalnya Allah mengharamkan khamar misalnya. Maka jangan dekati. Fala taqrabuha. Allah mendekati zina, fala taqrabuha. Allah mengharamkan mencuri, fala taqrabuha. Jadi antum ada faedah latifah di sini, faedah yang sangat detail sekali. Kalau berkaitan dengan perintah, aturan, itu Allah bilang fala taduha, jangan engkau langgar. Kalau berkaitan dengan larangan, Allah bilang fala taqrabuha, jangan didekati. Mendekati saja dilarang, apalagi melakukannya. Itu betul gaya bahasa dari Al-Quran.
Seperti misalnya mencuri. Orang sebelum mencuri itu tidak langsung kadang dia mencuri. Dia ada perkara-perkara yang menyebabkan dia mencuri. Seperti apa? Dia mengambil punya orang tanpa minta izin. Dia minjam pertamanya, tapi dia minta izin. Dia niatnya minjam. Ini yang terjadi kepada seorang wanita dari kalangan Banu Makhzumiyah. Itu kalangan suku Arab yang tinggi garis nasabnya, yang sama dengan Bani Hashim ya, dengan keturunannya Nabi. Ini Bani Makhzumiyah ini dari keturunannya apa ya, dari nasabnya Abu Lahab ya. Jadi Fatimah namanya, dia ini meminjam barang orang, tapi dia tidak kasih kembali. Minjam, tapi tidak kasih kembali. Dalam Islam itu dihukumi mencuri. Sampai berita ini, dan ini membuat orang resah, dan sampai berita ini kepada Nabi. Lalu Nabi ingin berhendak untuk menegakkan hudud, menegakkan hukum had. Ya. Ini akan datang nanti penjelasannya di perkara hudud yang bermakna apa? Aturan atau batasan berkaitan dengan hukuman tertentu. Jadi itu perkara haram itu jangan kita dekati. Mendekatinya saja dilarang, apalagi melakukannya. Kenapa? Kapan kita mendekatinya, maka susah diri kita untuk mengendalikan. Ibaratnya kalau orang sudah masuk ke dalam jebakan, ya sudah dekat-dekat dengan jebakan, itu susah untuk melepaskan diri darinya. Karena seperti orang misalnya terjatuh kepada perbuatan zina, itu tidak langsung berzina. Ada mukaddimahnya. Dia lihat dulu aurat, dia lihat dulu hal-hal yang membuat dia terpancing. Setelah itu dia tidak mampu mengendalikan dia punya hawa nafsu. Begitu juga dengan mencuri. Begitu juga semua kejahatan pada umumnya. Dia awalnya tidak ada niat untuk melakukan kejahatan tersebut. Tapi ketika dia mendekatinya, maka terjatuhlah dia pada perbuatan tersebut. Yang ketiga, makna hudud bermakna itu aturan tadi, atau aturan yang sudah ditentukan. Ya. Yaitu bentuk aturan atau hukum yang sudah ditentukan hukumnya. Seperti kita ambil contoh tadi, hukum mencuri. Jadi kisahnya Fatimah Al-Makhzumiyah. Kemudian kita lanjutkan ceritanya tadi bahwa suku Makhzumiyah itu gelisah karena takut mencemarkan nama baik suku. Ini kabilah Arab yang terhormat. Tiba-tiba ada oknumnya mereka yang merusak namanya dengan mencuri. Itu jelas merusak nama baik suku mereka. Sehingga mereka bermusyawarah untuk menentukan siapa kira-kira yang bisa menjadi pemberi syafaat kepada Nabi. Dan bahasa sekarangnya barangkali negosiasi ya. Nego. Untuk bernego kepada Nabi. Akhirnya ditunjuklah Usama bin Zaid yang merupakan hibbun Nabi. Hibbun Nabi. Hibbun Nabi yaitu bapaknya Haris ya. Zaid bin Haris, yaitu Haris itu juga kesayangannya Nabi. Sahabat, anak dan bapak ini merupakan dua-dua kesayangannya Nabi. Datanglah Usama kepada Nabi. Lalu Nabi pun marah. Lalu Nabi berkata, atashfa' fi haddin min hududillah. Apakah engkau ingin memberi syafaat pada hukum yang telah Allah tentukan batasannya? Wallahi, lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat, laqata'tu yadaha. Demi Allah, seandainya Fatimah putrinya Nabi sendiri yang mencuri, Muhammad sendiri yang akan memotong tangannya. Innama ahlakal ladzina man kana qablakum. Sesungguhnya binasanya orang-orang sebelum kalian disebabkan oleh apabila orang terhormatnya yang mencuri, mereka biarkan. Tapi kalau orang kecil yang mencuri, mereka pura-pura tidak tahu. Ternyata itu sudah ada dari dulu. Jadi kalau orang besar yang mencuri, itu pelayanannya oke ya. Tapi kalau orang kecil mencuri telur ayam misalnya, wah itu cepat-cepat. Itu luar biasa hukumannya. Itu sejak dulu itu sudah diperingatkan oleh Nabi. Kalau orang mencuri yang dari kalangan terhormat, orang berpangkat, punya jabatan, kalian pura-pura tidak tahu. Kalian tidak menegakkan hukuman kepada mereka. Itu penyebab hancurnya umat-umat terdahulu. Makanya Nabi pun menegakkan hukuman had kepada Fatimah ini. Fatimah juga namanya sama dengan anaknya Nabi. Begitu juga dengan had zina misalnya, ketika seorang wanita dari suku Al-Ghamidiyah datang kepada Nabi mengaku dia telah berzina. Terus Nabi berpaling.
Terus dia datang lagi kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya telah berzina. Terus dia bilang, Nabi, jangan-jangan ini perempuan gila. Karena konsekuensinya tahu kan, kalau orang yang mengaku dirinya berzina, berarti dia harus dirajam sampai mati. Sampai 3 kali Nabi berpaling darinya. Tapi dia tetap ingin mensucikan dirinya. Sampai dia mengatakan, ini perut saya telah hamil dari hasil zina. Kemudian Nabi bilang, datang kembali lagi setelah kamu melahirkan. Terus dia betul-betul ingin mensucikan dirinya. Dia datang kepada Nabi, dia gendong anaknya. Kemudian dia bilang, Nabi, datang setelah anakmu ini selesai menyusui. Ya, setelah itu datang dia kembali setelah anaknya itu sudah bisa makan roti. Dan setelah itu akhirnya dirajam oleh para sahabat. Dan ketika dirajam, itu lemparan Khalid bin Walid itu keras sekali. Sampai terpercik itu darahnya ke mukanya Khalid bin Walid. Dan Khalid mencelanya. Terus Nabi menegur Khalid. Seandainya tobat perempuan ini dibagikan kepada penjahat-penjahat di kota ini, maka itu sudah cukup bagi mereka. Itu bentuk tobat yang sudah pasti diterima tobatnya. Tapi walaupun kita katakan bahwa kalau ada orang berzina, selama belum diangkat perkaranya kepada hakim, belum sampai perkaranya kepada hakim, maka hendaknya dia bertobat antara dia dengan Allah. Tidak perlu dia kasih tahu siapapun, termasuk suaminya. Makanya tidak boleh itu orang yang mau menikah, dia tanya calon istrinya, pernah kau berzina sebelum ini? Tidak perlu dia tanyakan. Dan sebaliknya. Ketika Allah menutupi aib seseorang, maka hendaknya dia menutupinya. Sitrullah. Allah itu di antara namanya, ada namanya As-Sittir. Artinya apa itu? Yang maha menutupi. Di antaranya menutupi aib. Makanya Allah itu sangat benci terhadap orang yang Allah malam harinya dia bermaksiat dan Allah tutupi dia punya aib, lalu siangnya dia ceritakan ke orang lain. Dia bongkar hijabnya Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang punya dosa, punya kesalahan, dan setiap kita punya dosa dan kesalahan dan aib. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'at tawwabun. Setiap kita punya dosa. Hanya saja ketika Allah menutupi kita punya dosa, maka kita diam. Cukup kita memperbaiki diri kita antara kita dengan Allah. Tapi berkaitan dengan wanita Makhzumiyah ini, inilah keutamaan sahabat ya. Dia benar-benar ingin pasti begitu. Saking besarnya rasa penyesalan dan tobatnya, sehingga dia mengakui hal tersebut kepada Nabi SAW. Ya, kita azan dulu sedikit. Jadi itu berkaitan dengan had zina ya. Itu batasan yang memang sudah ada takarannya, aturannya. Jangan diubah. Jangan dikurangi apalagi ditambah. Merebaknya zina, bertambah banyaknya zina, dia berinisiatif untuk menambah hukum zina. Misalnya yang tadinya 100 kali dicambuk, dia pengen jadi 200 kali. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Itu namanya had min hududillah tauqifiyah. Sifatnya itu tauqif. Memang sudah paten, tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh diotak-atik. Itu juga misalnya ada orang yang sudah berzina dan dia sudah menikah dan dia berlaku baginya hukum rajam sampai mati, tapi dia bilang tidak usah hukum rajam, dipenjara saja. Boleh apa tidak? Secara hukum Islam tidak boleh itu. Kalau tidak diterapkan hukum Islam, maka inilah yang terjadi sekarang ini. Merebaknya apa? Zina. Coba kalau hukum Islam diterapkan, pasti orang akan takut berzina. Bahkan orang berpikir untuk berzina saja takut. Karena dia terpikir untuk dirajam. Sama dengan potong tangan. Ketika orang meninggalkan had atau hukum Islam, ya, memotong tangan bagi pencuri, merebak pencurian. Sehingga orang berpikir, kalau saya ketangkap pun tidak apa-apa, kan penjara palingan lepas lagi. Mencuri lagi. Kenapa? Karena penjara sudah penuh. Nanti ketika dia masuk penjara, nanti divonis berapa tahun, nanti lepas mencuri lagi. Karena hukumannya cuma di penjara. Sedangkan mungkin barang yang dicuri itu lebih besar nilainya. Sehingga tidak ada keamanan. Tapi coba kalau potong tangan, ada orang ditawarkan antara uang 1 triliun dengan tangannya dipotong kalau ketahuan. Pilih mana kira-kira? Korupsi 1 triliun atau potong tangan? Orang yang akalnya sehat pasti akan takut untuk mencuri. Karena dia berpikir, kalau saya mencuri, itu yang menikmati
keluargaku, orang-orang sekitarku. Tapi kalau saya ketahuan yang merasakan akibatnya, saya sendiri. Itu bagi orang yang sehat tentu akalnya. Makanya kalau hukum Allah ditinggalkan akan banyak perbuatan kriminal terjadi. Kemudian khamar misalnya. Pelaku peminum khamar. Apa hududnya? Dicambuk berapa kali? Ada yang tahu? 80 kali. Nah, ada lataif juga kisah seorang sahabat ya. Sahabat yang kecanduan minum khamar. Dan setiap kali dia dicambuk, dia setelah dicambuk dia minum lagi. Ada yang tahu siapa nama sahabatnya itu? Nabi melarang. Banyak sahabat yang melihat dia dicambuk, celakalah engkau, kau paling sering dicambuk gara-gara minum khamar. Tapi bilang Nabi, jangan cela dia. Dia itu orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana itu bergabung antara cinta pada Allah dan Rasul dan minum khamar? Bisa tidak? Bisa saja. Ada orang yang rajin beribadah, cinta kepada Allah dan Rasulnya, tapi dalam hatinya mungkin ada suatu kebiasaan yang belum bisa dia tinggalkan. Kebiasaan maksiat yang mungkin sudah berdarah daging yang menyebabkan dia berat untuk meninggalkannya. Ada yang seperti itu. Seperti sahabat ini. Dia seorang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, tapi bersama dengan itu, dia juga minum khamar. Dan dia dicambuk. Tapi Nabi SAW melarang untuk mencelanya. Tapi hukum tetap ditegakkan. Baik. Kemudian yang berikutnya, wa harrama asya'a fala tantahikuha. Yang berikutnya yang perkara yang haram. Dan Allah mengharamkan sesuatu, maka jangan engkau langgar. Ada beberapa bentuk pengharaman. Yang pertama, yang jelas pengharamannya di dalam Al-Quran, yang jelas disebutkan tentang keharamannya. Misalnya, Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sabu, dan seterusnya. Itu tentang sembelihan-sembelihan atau binatang-binatang yang haram untuk dimakan. Diharamkan bagi kalian bangkai binatang yang disembelih selain nama Allah, maitatu waddamu, darah, walahmul khinzir, daging babi, wa ma uhilla li ghairillahi bih, yang disembelih selain nama Allah, wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyah, binatang yang mati tercekai, mati ditanduk, mati jatuh, ya, wan natihatu wa ma akala sabu, binatang yang dimakan oleh binatang buas. Itu semua jelas nas haramnya, hurrimat. Misalnya dalam nas Al-Qur'an lagi, misalnya hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum, ya, wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Itu yang pertama, yang jelas keharamannya di dalam Al-Quran. Begitu juga misalnya wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Itu jelas keharamannya. Jangan ditawar-tawar lagi, ada riba yang halal. Jelas ini nasnya. Mau dikemanakan ini nas Al-Quran kalau masih ada yang mengatakan riba itu halal. Nah, kemudian misalnya innallaha idza harrama syai'an harrama thamanu. Allah apabila mengharamkan sesuatu, maka Allah juga mengharamkan harganya. Soalnya ada orang bilang, saya tidak menjadi pelacur, tapi saya jadi garmonya. Ya, artinya dia menikmati upahnya. Ya, artinya maksudnya kalau sesuatu itu haram, maka upahnya juga haram. Ya, jadi jangan bilang saya tidak mau jadi pelacur. Ya, tapi dia mengumungut bayaran-bayaran dari setoran-setoran dari para pelacur misalnya. Itu pun haram. Atau misalnya dia menjual khamar. Saya tidak minum khamar Ustaz, tapi saya menjualnya di warungku. Nah, itu sama saja. Haram harganya. Begitu juga rokok. Saya tidak merokok, tapi saya jual di warungku rokok. Sama aja. Sama. Tidak ada bedanya dengan orang yang merokok dengan yang menjual rokok. Sama-sama berdosa. Karena Allah apabila mengharamkan sesuatu, maka Allah juga mengharamkan apanya? Apanya? Samanuhu, atau bayarannya, harganya. Bayarannya. Taib. Kemudian yang kedua, bentuk pengharaman yang diiringi dengan ancaman keras. Di situ tidak ada tertulis di situ kalimat haram. Nah, ini diantara bentuk kefakihan orang dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Makanya ada sebagian orang liberal bilang, coba carikan di dalam Al-Quran ada enggak kata-kata haram berzina. Tidak ada. Yang ada apa? La taqrabu
zina, jangan dekati zina. Tapi kata-kata jangan apa zina diharamkan ada tidak? Ini sama saja ketika orang mengatakan wala taqul lahuma uff. Jangan katakan kepada kedua orang tuamu ah. Berarti kalau dipukul boleh? Ini bentuk kekurangan akal. Orang sebagian yang ingin mencari-cari celah untuk melegalkan pendapatnya. Di dalam Al-Quran itu ada uslub namanya misalnya qiyasu aula. Kalau seandainya mengatakan misalnya sama orang tua saja tidak boleh, apalagi memukulnya, sama dengan zina. Allah mengatakan la taqrabu, jangan dekati, mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Tapi kita jawab dari sudut pandang yang lain. Sudut pandang yang lain apa? Bahwa ancaman itu tidak mesti selalu kata haram. Ada bentuk ancaman keras. Apa ancaman keras pelaku zina misalnya dalam Al-Quran? Dalam surah An-Nur. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ya, pezina perempuan, pezina laki-laki yang belum menikah atau ghairu muhsan, maka cambuklah setiap mereka itu berapa? 100 kali. Itu bentuk pengharaman dalam Al-Quran. Ya, jadi jangan dibilang tidak ada dalil haramnya perbuatan zina dalam Al-Quran. Jangan sampai seperti orang mengatakan tidak ada dalil sholat 5 waktu dalam Al-Quran. Ini kan gaya-gaya orang liberal kan seperti itu. Ada yang ketiga, bentuk pelarangannya yang pertama tadi apa? Yang sifatnya apa? Jelas ya, tegas kata-kata haramnya. Yang kedua, disertai dengan ancaman. Dan yang ketiga, hanya sekedar larangan. Hanya sekedar apa? Larangan atau an-nahyul mujarrad, sekedar larangan. Ya. Nah, di sini terbagi dua. Apabila yang dilarang oleh Rasulullah itu haram, maka dihukumi haram. Tapi apabila sekedar larangan saja, ada qarinah yang lain menunjukkan itu tidak haram, maka itu jatuhnya kepada makruh. Misalnya perkara adab misalnya. Perkara adab. Ada misalnya makruh, misalnya dilarang kita minum berdiri. Itu tidak sampai derajatnya apa? Haram. Tapi tidak semua adab. Ada adab yang memang jelas keharamannya, seperti makan dengan tangan kiri. Makan tangan kiri itu merupakan adab makan, tapi kenapa kita katakan haram? Karena ada nasnya yang mengatakan la ta'kul bishimal fa inna syaitana ya'kul bishimal. Jangan kalian makan dengan tangan kiri karena sesungguhnya setan itu makan dengan tangan kiri. Di sini kata para ulama jelas nas pengharamannya bahwa kita dilarang bertasyabuh dengan orang kafir, apalagi dengan setan, bosnya orang kafir. Dan dikuatkan lagi hadis yang lain, ada seorang yang disuruh oleh Nabi makan dengan tangan kanan. Dia bilang apa? Dia bilang saya tidak bisa. Terus Nabi bilang apa? Lama stata'ta, kamu tidak akan mampu. Akhirnya lumpuh itu tangannya. Kalau seandainya sunnah tentu tidak sampai sebegitu hukumannya. Tapi karena itu menandakan wajibnya orang makan tangan kanan dan dia menyelisih perintah Nabi, menyebabkan dia lumpuh. Nah, ini berkaitan dengan haram yang mujarrad ya, haram yang biasa saja atau sifatnya yang sekedar larangan. Tapi kata Ibnu Rajab, ulama yang dikenal dengan sifat wara' seperti Imam Ahmad dan Imam Malik menghindari penggunaan kata haram secara mutlak selama tidak diyakini keharamannya. Selama itu syubhat misalnya atau ikhtilaf, misalnya perkara rokok, Imam Syafi'i tidak mau mengatakan rokok itu apa? Haram, tapi menggunakan istilah apa? Makruh. Sehingga terjadilah perbedaan pendapat. Apakah Imam Syafi'i mengharamkan atau memakruhkan? Kan makruh itu terbagi dua. Ada makruh tahrim, ada makruh tanzih. Makruh tahrim itu artinya pengharaman. Makruh tapi maksudnya haram. Makruh tanzih, ya itulah sekadar ya itu yang dimaksud dengan makruh yang dalam istilah usul fiqh. Jadi ada memang nas-nas tertentu yang mungkin secara tabiat kita tidak suka. Misalnya seperti ini Nabi dengan Khalid bin Walid, beliau dihadapkan di hidangan makannya apa itu ya? Semacam biawaknya gurun. Ya, biawak gurun itu ternyata enak loh dimakan itu. Enak, tapi kalau kita ingat biawak di Indonesia jadi jijik jadi makannya. Tapi kalau dimasak itu oleh orang Arab itu enak.
Nah, itu pernah dimakan oleh Khalid bin Walid di hadapan Nabi. Nabi agak jijik melihatnya. Terus Khalid bertanya, apakah ini haram ya Rasulullah? Dibilang Nabi, tidak. Itu tidak. Dibilang Nabi, tidak. Ya, hanya saja itu tidak ada di kaumku. Jadi Nabi, walaupun dia jijik, tapi Nabi tidak mengharamkannya. Kenapa? Karena memang tidak ada nas haramnya. Nah, seperti itulah. Jadi apa yang kita benci belum tentu ya haram. Makanya jangan kita sedikit-sedikit haram. Kita kalau berbicara masalah haram itu berkaitan dengan hukum syar'i. Harus jelas dalil nasnya baru dikatakan haram. Jangan sedikit-sedikit kita tidak suka bilang haram. Ya, tapi kalau kita yakin nih itu haram ya katakan haram. Yang jelas ada dalil syar'inya. Kemudian terakhir yaitu wasakata an asya rahmatan lakum ghairu nisyanin fala tabhasu anha. Dan Allah diam terhadap sesuatu itu karena kasih sayangnya Allah kepada kalian, bukan karena Allah lupa. Dan ini dikategorikan oleh ulama perkara yang apa? Mubah, perkara yang boleh. Makanya lahirlah itu kaidah yang mengatakan al-asl fil asya al-ibahah, hukum asal dari segala sesuatu adalah boleh. Jadi perkara apa saja, ya makanannya, minumannya, ya muamalahnya, itu hukum asalnya mubah, boleh. Sampai ada dalil yang melarangnya, mengharamkannya. Makanya sekarang muncul perkara-perkara baru yang mungkin tidak ada di zaman Nabi, seperti makanan, banyak sekali jenis-jenis makanan hari ini yang aneh-aneh ya. Begitu juga minuman, begitu juga muamalah seperti di zaman Nabi. Ada enggak jual beli online di zaman Nabi? Tidak ada jual beli online di zaman Nabi. Tapi boleh apa tidak? Hukum asalnya boleh. Selama di situ kita lihat ada enggak gorornya, ada enggak ribanya, ada enggak tipu-tipunya. Kalau itu ada maka tidak boleh. Tapi selama bersih dari hal-hal yang diharamkan maka hukum asalnya boleh. Begitu juga perkara misalnya yang berkaitan dengan perkara dunia lainnya, teknologi misalnya mikrofon. Mikrofon tidak ada di zaman Nabi, pengeras suara itu tidak ada. Hanya saja Bilal disuruh oleh Nabi azan keras-keras, tapi mikrofon sendiri tidak ada di zaman Nabi, belum ditemukan itu mikrofon. Tapi pertanyaannya, apa mikrofon itu bid'ah, tidak boleh dipakai? Facebook bid'ah? Tidak ada di zaman Nabi toh? Betul bid'ah, tidak salah itu. Tapi bid'ah secara bahasa perkara dunia. Dan berlaku baginya kaidah apa? Al-asl fil asya al-ibahah. Jadi semua perkara dunia berlaku ini kaidah. Al-asl fil asya al-ibahah. Mana dasarnya? Dasarnya firman Allah. Wa khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah memang menciptakan semua yang ada di bumi ini untuk kita nikmati. Makanya yang haram dengan yang halal mana yang lebih banyak? Perkara dunia. Hah? Dalam perkara dunia yang haramnya yang banyak apa yang halalnya banyak? Yang halalnya yang banyak. Makanya ketika kita sebutkan ini kaidah al-asl fil asya al-ibahah, hukum asal dari segala sesuatu itu halal atau boleh, karena yang halalnya yang lebih banyak, maka yang dicari itu yang haramnya, karena sedikit. Kalau dirinci yang satu-satu halalnya ini halal, mana dalilnya ini halal, mana dalilnya, enggak bisa kita, saking banyaknya. Maka yang perlu dicari itu adalah yang haramnya, karena itu cuma sedikit. Misalnya berkaitan dengan binatang tadi, yang sembelihan yang haram cuma sedikit. Disebutkan pengecualian di dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Ya, ini yang dimaksud dengan perkara yang ma'fu anhu, yang dimaafkan atau yang diperbolehkan. Jadi kita alhamdulillah Islam ini agama yang mudah, agama yang samhah. Jadi kita jangan memberatkan diri. Kalau perkara dunia kita cari yang dilarangnya. Kalau perkara agama kita cari yang diperintahkannya. Jadi tidak usah repot, tidak usah memberatkan diri karena agama ini mudah. Kalau kita melakukan ini kaidah, perkara agama kita cari perintahnya, perkara dunia kita cari larangannya, waduh ringan sekali ini agama. Yang membuat agama ini berat apa? Karena kita keluar dari ini kaidah. Ketika seseorang beragama, dia tambah agama, kemudian ketika kita tegur, kenapa kamu melakukan ini? Kan tidak ada larangannya, kan niatnya baik, kan banyak lagi alasan-alasan yang lainnya. Kan tidak ada larangannya. Repot kalau dicari larangannya. Ketika antum sholat subuh 3 rakaat, coba cari hadis yang mengatakan jangan sholat subuh 3 rakaat. Tidak bisa. Repot antum cari, melarang orang dengan mencari larangan. Begitu juga dengan niatnya baik. Yang penting niatnya kan baik. Sehingga berat.
Ketika orang mati misalnya tahlilan, siapkan uang sekitar 10 juta untuk hari ketiga, ke-7, ke-21, ke-40. Padahal itu tidak ada contohnya dari Nabi. Dan agama Islam ini mudah. Bahkan ada orang sampai membunuh saudaranya gara-gara dimintai uang untuk tahlilan ibunya, dia tidak mau. Akhirnya dia bunuh saudaranya karena tersinggung. Itu kan perkara-perkara yang memberatkan. Coba dia memakai ini kaidah. Al-asal fil ibadah at-tauqif atau tahrim. Ringan ini agama. Begitu juga dalam perkara dunia. Kalau perkara dunia, apa saja boleh selain yang dilarang. Ya, kalau dengan demikian dia bisa menerapkannya, maka agama yang dibawa oleh Nabi ini terasa indah, terasa nyaman dan nikmat. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Ya, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan hadis ini. Allahu ta'ala a'lam. Ini masih banyak parfumnya. Silakan. Hmm. Bismillah. Mau bertanya Ustaz terkait hukum dengan suatu hal yang baru yang sedang tren sekarang itu mata uang cryptocurrency. Oh, pertanyaan itu tawakuf ya. Itu pertanyaan apa namanya berkaitan dengan orang di atas. Kalaupun kita jawab sekarang tidak ada faedahnya. Baik, kalau ada pertanyaan yang lain silakan. Itu Ustaz. Barakallahu fiik. Wayakum. Ana berkali-kali ditanya itu pertanyaan tapi Ana tidak pernah mau jawab. Silakan kalau ada yang lain. Cuma satu saja pertanyaannya. Arti jelas penjelasannya. Labas, yang bertanya tadi kasih parfum dulu. Daripada parfum ini tersisa di atas meja kan bagus dilihat. Silakan. Tafadhol. Silakan. Afan, parfumnya antum. Bismillah, bertanya mengenai warisan, Ustaz. Ya. Bagaimana jika pembagian warisan anggota keluarga semua bersetuju untuk membagi rata? Apakah boleh? Begini, jika ada persetujuan dari pihak ahli waris, ya, untuk membagi rata, itu boleh setelah dibagi secara aturan syariat. Jadi setiap ahli waris mendapatkan bagian sesuai dengan pembagian syariat. Terus setelah itu mereka bersepakat, ya terserah bagian saya, hak saya mau saya kasihkan kepada siapa, adik saya misalnya atau kakak saya, terserah saya. Itu sudah milik saya bebas memberikan kepada siapa saja. Tapi setelah apa? Dibagi secara syariat. Adapun langsung dibagi secara rata itu menyelisihi aturan warisan. Tapi kalau setelah dibagi secara aturan syariat, terus setelah masing-masing mendapatkan haknya, terus yang si kakak misalnya laki-laki dia punya banyak harta, dia lihat ini adik saya ini kasihan sedikit hartanya. Ya sudah saya kasihkan saja, saya punya bagian ke dia. Tidak ada masalah. Setelah dibagi secara syariat. Tapi kalau belum secara syariat langsung dibagi secara rata itu jelas menyelisihi aturan warisan yang telah digariskan di dalam Islam. Wallahu alam. Taib, silakan. Yang bertanya sekarang di parfum. Ini pemuliaan bagi penanya. Siapa lagi yang mau bertanya? Silakan. Ya, silakan. Masih ada waktu 5 menit lagi. Ya, silakan. Terkait warisan juga, Ustaz. Wah, warisan juga. Mereka bersaudara, Ustaz. Sebelum meninggal ini orang tuanya sudah dikasih bagian masing-masing, Ustaz. Misalkan ini si A di sini bagiannya, si B di sini. Namun setelah meninggal orang tuanya, maka tidak ada pembagian lagi, Ustaz, tetap yang kemarin. Apakah boleh, Ustaz? Pertama itu bukan warisan namanya, itu namanya wasiat ya. Sebelum meninggal,
dia berwasiat hartanya untuk si fulan, itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Ya. Dan itu bentuk dari kezaliman juga kalau seandainya pembagian misalnya dia bagikan sebelum dia meninggal, kemudian habis itu jatah ahli warisnya, pas dia meninggal tidak ada jatah bagi penerima waris, itu kan kezaliman. Makanya tidak boleh lebih wasiat itu dari berapa? Sepertiga. Ya. Jadi di antara keindahan syariat Islam adalah keadilan. Jadi kenapa misalnya dalam pembagian warisan itu ada bagian-bagian tersendirinya sesuai dengan porsi masing-masingnya, seperti misalnya laki-laki 2 kali lipatnya perempuan. Itu adil atau tidak menurut antum itu? Secara zahir itu kelihatannya tidak adil. Masa laki-laki dapat 2 kali lipatnya perempuan? Tapi itulah keadilan yang sebenarnya. Perempuan itu dia ditanggung yang pertama. Yang kedua, dia ya tidak atau perempuan itu ditanggung atau dinafkahi. Yang kedua, laki-laki fungsinya di keluarganya dia yang menafkahi. Bisa jadi ketika perempuan mendapatkan warisan itu murni untuk dirinya, untuk kantongnya. Karena itu uangnya. Tapi beda dengan laki-laki, ketika dapat warisan, dia bagikan ke istrinya, dia bagikan untuk keluarganya, banyak yang dia mau tanggung. Jadi wajarlah dalam Islam, ya. Jadi keliru ya kalau diterjemahkan keadilan itu adalah dibagi rata atau dibagi sama. Sama dengan anak misalnya, ada anak tak satu SD, satu anak tak kuliah. Apakah bentuk keadilan kalau anak SD dikasih 100.000 uang jajannya per 2 hari, kalau yang kuliah dikasih juga 100.000 supaya sama, supaya adil? Itu bukan adil namanya. Yang begitulah Islam. Jadi adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya, memberikan hak kepada yang berhak. Jadi berkaitan dengan pertanyaan tadi, ya dia tidak boleh memberi wasiat lebih dari berapa? Dari sepertiga. Nah, silakan. Selain warisan ya, itu warisan agak berat ya, belum murojaah ini. Itu warisan itu ada kalau di Jamiah Islamiyah di Madinah, itu ada pelajaran khususnya. Itu langsung tatbiqiyah, prakteknya. Kalau kuliah hadis misalnya dia pelajari itu 6 bulan. Ya, ada juga pelajaran Masjid Nabawi. Kalau kuliah syariah mungkin lebih banyak lagi mereka ambil pelajaran faraid karena itu berkaitan dengan jurusan mereka. Makanya kesimpulannya kalau pembagian warisan itu sebenarnya gampang-gampang susah. Dibilang gampang juga tidak, susah juga tidak. Tapi kalau ada agak detail-detail, apalagi yang dibagi hartanya miliaran ya, nah ini perlu murojaah sedikit. Untung tidak disebutkan berapa jumlah hartanya tadi. Kalau disebutkan jadi jumlah hartanya sekian miliar, ini ahli warisnya, ini perlu murojaah sedikit. Baik, kalau tidak ada, masih ada parfum 3, silakan. Silakan. Waktu kita itu 8 kurang seperempat ya, selesai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terkait pembagian hukum fikih menjadi 5, Ustaz. Siapa yang pertama kali meletakkannya? Pembagian fikih menjadi wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Itu yang membagi hukum menjadi 5 itu jelas kalangan usuliyun ya. Dan disebutkan bahwa orang yang menemukan ilmu usul fikih itu siapa? Imam Syafi'i. Tapi apakah pembagian hukum menjadi 5 ini menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram? Itu Imam Syafi'i wallahu ta'ala alam. Tapi jelas itu sudah ada pembahasannya dalam masalah itu. Dan ini perlu bahas juga, ini pertanyaan bagus sekali untuk dijadikan bahas. Siapa ulama ya, ulamanya yang membagi ini hukum pertama kali menjadi 5 bagian ini. Insyaallah nanti kita akan jawab di pertemuan berikut. Baik, silakan. Sisa satu. Silakan. Ya, terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Ustaz tentang kalimat tadi
Yang ketahuilah bahwa seluruh jenis kebaikan yang Allah perintahkan kepada kita itu kebaikannya kembali kepada diri kita sendiri. Apakah ini ada sangkut pautnya dengan sabda Nabi innamal a'malu binniyat atau dengan al jaza min jinsil amal? Ya, itu jelas ada kaitannya ya. Al jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalan. Jadi ada kaidah lain, al ajar ala qadri masyaqqah. Pahala tergantung kesulitan yang kita hadapi. Semakin sulit, semakin besar pahalanya. Makanya mana lebih besar pahalanya orang yang ke masjid jalan kaki dengan pakai motor, dengan jalan kaki? Mana lebih besar pahalanya orang yang rajin sholat sunnah di malam hari atau sholat tahajud dengan orang yang sholat sunnah di siang hari? Kenapa di malam hari? Al-ajar ala qadri masyaqqah, karena itu yang lebih berat, ya. Ya, jadi kebaikan-kebaikan itu Allah kadar dengan sesuai dengan apa? Rintangan atau hambatan yang kita hadapi. Semakin sulit maka dia semakin besar pahalanya. Tapi bukan berarti di sini kita disuruh mencari apa? Kesulitan. Jadi jangan supaya besar pahala antum sengaja mempersulit diri. Nah, itu tidak benar. Yang benar kita melakukan apa yang disyariatkan, ya yang benar pahalanya, yang benar tuntunannya, maka nanti pahalanya akan kita dapatkan sesuai dengan kadar ya usaha kita. Adapun kebaikan yang kita lakukan kembali kepada kita, itu bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala, karena pertama kita beribadah pun kehebatan kita atau karena hidayah dari Allah. Antum sholat, antum hadir pengajian, antum rajin puasa, rajin sholat sunnah. Apakah karena antum orang yang hebat, orang yang bertakwa lebih daripada yang lainnya, atau memang itu adalah hidayah dari Allah? Makanya Nabi bersabda, laulallah ma shallaina, laulallah ma zakkaina. Andai kata bukan karena Allah, tidak kenal kami yang namanya itu sholat, tidak tahu kita apa yang namanya itu zakat. Semua hidayah dari Allah, tapi bersamaan dengan hidayah dari Allah, Allah tetap kasih apa? Pahala, tetap kasih balasan. Ini menunjukkan apa? Keutamaan dari Allah. Keutamaan dari Allah. Jadi karena ibadah itu sendiri memang diperintahkan oleh Allah kepada hambanya, itu bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Karena dengan ibadah tersebut seorang hamba itu bisa hidup hatinya. Dengan ibadah tersebut seorang bisa dekat dengan Allah. Dengan ibadah tersebut hatinya bisa lapang. Dengan ibadah tersebut dia bisa kokoh dalam menghadapi banyaknya cobaan, menghadapi syubhat, menghadapi seluruh hal-hal yang bisa menyebabkan dia terjerumus. Makanya sebenarnya ibadah itu kebaikannya akan kembali kepada dirinya. Wallahu taala alam. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.